wabarakatuh. Bersama saya Ismawati dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya ingin mengkaji tema yaitu harmoni Pancasila dan agama dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Pancasila dan agama saling melengkapi dalam membentuk kehidupan yang rukun dan berkeadilan. Nilai keutuhan, kemanusiaan, dan persatuan sejalan dengan ajaran agama yang menuntun manusia hidup damai dan saling menghormati. Dengan penerapan nilai-nilai tersebut, tercipta harmoni dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kesempatan ini, saya ingin menampilkan beberapa cuplikan video hasil saya mewawancari beberapa tokoh agama, yaitu tokoh agama Islam, tokoh agama Kristen, dan tokoh agama Buddha. Saya izin perkenalkan, saya Ismawati dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya datang ke sini meminta izin kepada Ibu untuk mewawancarai Ibu dari perwakilan dari tokoh agama Islam, yaitu dengan tema pendidikan Pancasila. Kalau Pancasila itu kan ada 5, bukan sesuai lagi, sangat sesuai. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, ketauhidan. Di dalam ajaran Islam, ketauhidan yang diajarkan pertama kali. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pastinya kita di ajaran agama mengajarkan tentu saja harus seimbang, keadilan. Kemudian persatuan Indonesia, sudah pasti kita harus bersatu padu, tidak boleh bercerai-berai. Di dalam Al-Quran sendiri juga diajarkan bahwa kita harus bersatu. Yang keempat, musyawarah. Kita diajarkan untuk wasyawirhum, ya, fil amri. Kita harus musyawarah, sudah semuanya. Dan yang terakhir pastinya untuk keadilan keseluruhan, karena kehidupan itu yang terbaik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sangat-sangat sinkron banget antara pendidikan agama Islam dengan Pancasila. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang apa tantangan utama dalam menjaga harmoni antara nilai Pancasila dan nilai agama di tengah masyarakat saat ini? Tantangannya. Kalau tantangan antara Pancasila, ya, dengan apa tadi? Apa tantangan utama dalam menjaga harmoni antar nilai Pancasila dengan nilai agama? Kalau tantangan sebenarnya tidak ada, karena agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Pastinya tidak ada. Nah, kalau seandainya ada tantangan, itu dari oknumnya saja. Nah, dari oknumnya, dari manusianya. Kalau ajarannya tidak ada yang salah, baik itu dari Pancasila maupun dari agama kita sendiri. Karena sudah jelas banget bahwa Islam diturunkan secara rahmatan lil alamin dengan Nabi Muhammad SAW, Al-Quran sebagai pedomannya. Berarti kalau dalam agama Islam atau agama kita ya, tidak ada tantangan. Enggak ada. Sejalan, selaras, sinkron, damai, aman, harmonis. Dan pertanyaan terakhir, apa pesan Ibu kepada masyarakat agar tetap menjaga keseimbangan antara pengamalan nilai Pancasila dan ajaran agama? Apa pesan Ibu kepada masyarakat agar tetap menjaga keseimbangan antara pengamalan nilai Pancasila dan ajaran agama? Pesannya tentu saja kami mewakili teman-teman. Yuk kita jaga terutama agama kita. Sebenarnya agama kita tanpa dijaga juga sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara kita tetap harus dijaga karena itu bagian dari cinta terhadap negeri kita. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Itu jelas banget. Jadi udah nggak usah pakai macam-macam segala. Kalau kita dikatakan orang beriman, yakin pasti akan menjaga keutuhan NKRI kita.
NKRI harga mati. Kubur waton minal iman, tanah air bagian daripada iman. Saya rasa cukup di situ. Semoga kita bagian dari orang-orang yang amanah. Amin. Mungkin cukup sekian saya bertanya kepada Ibu. Terima kasih sebelumnya. Saya dari Universitas Islam Syekh Yusuf ingin bertanya tentang tema Pancasila. Menurut Bapak ya, mohon maaf sebelumnya, dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Cornelius Pandu. Saya sekarang ini sebagai pengajar di SMK Bonavita Tangerang. Saya mengajar IPAS dan mengajar agama Katolik. Mungkin saya ingin bertanya secara langsung ya tentang pasien kepada Bapak. Mohon maaf, saya ingin menanyakan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat kerukunan antar umat beragama menurut Baik, Bapak. terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti kita tahu bahwa nilai Pancasila itu sudah ada di dalam negeri Indonesia, misalnya tentang kemajemukan, penerimaan tentang konsep budaya baru, aliran-aliran baru, semuanya sudah ada dalam negeri Indonesia, dan boleh dikatakan Indonesia sejak dulu sampai sekarang sudah majemuk. Nilai-nilai, contoh penerapan nilai di SMK Bonavita ini, kami di sini adalah sekolah umum. Di sekolah Bonavita kami menyediakan semua pelayanan untuk berbagai macam agama, khususnya agama Islam, agama Katolik, Kristen, kemudian agama Buddha. Kami menyediakan untuk sarana selain ruangannya, bukunya, bahkan pengajarnya pun sendiri-sendiri. Jadi keseluruhan seluruh agama di sini ada ya? Ada. Bila ada penganutnya, kami akan sediakan pengajarnya dan segala sesuatunya. Pertanyaan selanjutnya saya ingin menanyakan, dalam kehidupan bermasyarakat, apa contoh nyata penerapan nilai Pancasila yang sejalan dengan ajaran agama? Ya, saat ini sedang oleh Departemen Agama diperkenalkan semangat baru, yaitu moderasi beragama, di mana terjadi ruang dialog antar umat beragama, kemudian saling memahami masing-masing agama dengan agama yang lain, kemudian saling menghormati dan saling bantu membantu antar umat beragama. Contoh nyata di sekolah kami ini saat ini di SMK Bonavita, kami menyediakan semua hari besar keagamaan. Ya, untuk Natalan, untuk Waisakan, untuk Katina, untuk perayaan Idul Fitri, semuanya kami dirayakan setiap ada hari besar. Betul ya, kami menyediakan dirayakan dan kami lakukan semuanya tanpa memandang ini harus siapa. Kami di sini adalah sekolah terbuka, sekolah umum. Mungkin itu keunggulan kami di sini. Selanjutnya saya ingin menanyakan, bagaimana peran generasi muda Pak dalam memperkuat harmoni antara Pancasila dan agama di era modern ini? Ya, tidak lepas generasi muda dengan Pancasila. Tidak, apalagi nilai-nilai Pancasila mungkin sudah mulai luntur dalam generasi muda sekarang. Mereka tahunya mungkin hanya pelajaran agama, mungkin juga upacara. Tapi lepas daripada itu, Pancasila itu adalah konsep yang menyatukan Indonesia. Bila ada masalah di negara ini, semuanya larinya ke Pancasila. Contoh, bila ada masalah konflik-konflik, pasti diselesaikan dengan cara musyawarah. Nah, musyawarah adalah salah satu dari Pancasila. Kemudian tidak juga dilupakan dalam Pancasila nilai-nilai yang ada di bumi Indonesia asli, yaitu gotong royong. Di SMK Bonavita ini kami sudah punya semangat gotong royong yang tinggi, misalnya dalam perayaan Hari Besar Agama, kemudian
kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kegiatan di sekolah kami. Kegiatan. Berarti semua apapun itu kita harus tahu tentang Pancasila itu apa ya artinya untuk generasi muda ini ya. Generasi muda harus paham bahwa Pancasila adalah semangat Indonesia untuk mempersatukan Indonesia, untuk membawa Indonesia menuju generasi emas. Oke Bapak, terima kasih banyak. Ini sebelum saya sudah menjawab pertanyaan dari saya, semoga anak-anak zaman sekarang lebih memahami, menghargai sesama umat beragama. Ya. Baik, setuju sekali. Jadi saya terima kasih banyak untuk Bapak. Terima kasih. Saya dari Universitas Islam Sayyidus Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Nama saya Ismawati. Saya ingin meminta Ibu untuk mewawancarai dengan tema harmoni Pancasila dan agama dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat kerukunan antar umat beragama? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya bahwa Pancasila itu adalah sebagai salah satu alat pemersatu bangsa. Nah, di dalam agama Buddha kita mengenal yang namanya Pancasila. Tetapi Pancasila dalam agama Buddha itu berbeda dengan Pancasila yang merupakan dasar negara kita, ya kan? Nah, Pancasila di dalam agama Buddha itu adalah sila atau aturan 5 kemoralan yang dimana di dalam aturan tersebut menuntut bahwa kita sebagai manusia hendaknya memiliki moralitas yang baik untuk menjaga hal-hal yang bertentangan dengan negara kita. Seperti itu. Sama halnya dengan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita adalah yang pertama sebagai yang pertama menyebut satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita juga perlu memberi ketuhanan terhadap dalam semesta ini terkait Tuhan Maha Esa dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan seperti kalau Pancasila di dalam Indonesia itu pertama adalah boleh saya ceritakan melatih atau bertekad melatih tidak membunuh. Yang kedua adalah bertekad melatih tidak melakukan yang melakukan anak orang lain. Dan kedua yang ketiga adalah bertekad melatih atau menjadi perbuatan Apa contoh nyata penerapan nilai Pancasila yang sejalan dengan ajaran agama? Yaitu salah satu menjalankan dengan agama kita. Contohnya misalnya di dalam kita berkewajiban terhadap Tuhan Maha Esa itu kan, kita harus menjalankan apa yang memang merupakan kaidah agama kita. Kita juga sudah tahu misalnya di dalam agama kita itu bilang kita harus menciptakan kedamaian, toleransi. Toleransi itu bukan hanya sekedar kita ciptakan di lingkup kita saja, tetapi di luar. Karena kita adalah merupakan warga Indonesia ini kan majemuk ya, tidak cuma satu etnis dari berbagai etnis gitu loh. Nah, kalau kita bisa menciptakan atau mengembangkan toleransi itu keluar dari lingkungan kita, maka saya yakin dan percaya kedamaian, kemudian kemakmuran, kesejahteraan pasti tercipta di dalam bangsa Indonesia ini. Yang penting dengan pikiran yang baik dan memandang setiap orang itu dengan mata penuh kasih. Itu ya. Istilahnya siapapun itu, mungkin mohon maaf kamu dari Muslim, aku dari Buddhis, tapi ketika kita bisa menciptakan segala toleransi, saling mendukung, saling support, saling sayang ya dong, maka semua itu akan jadi tidak ada kebencian. Karena kalau manusia itu memiliki cinta di dalam hatinya, secara tidak langsung dia tidak membiarkan benci itu muncul. Bagaimana peran generasi muda dalam membuat harmoni antara Pancasila dan negara modern? Ini untuk secara keseluruhan ya. Pemuda tuh harus kita berikan gitu sih. Kalau menurut saya banyak sekarang apalagi udah zamannya Gen Z ya, semuanya serba media, semuanya serba
online. Segala sesuatunya itu terjadi dari online, dari apapun. Tapi semua memang tergantung dari bagaimana dia menyikapinya atau bagaimana ketika dia menerapkan itu setelah dia menerima hal-halnya. Nah, di sini peran kita selaku tokoh agama juga penting untuk mengedukasi para generasi muda nih, terutama ya. Misalnya kayak saya sendiri, saya sebagai tokoh agama di agama Buddha, saya mengajak mereka atau merekrut untuk yuk rajin-rajin kebaktian beribadah, karena di situ kita mengulang kembali suta-suta agama Buddha. Mungkin kalau kayak di sini mengulang kembali Al-Quran, di situ kan ada kata-kata yang indah, betul kan? Sama halnya di kita agama Buddha, ketika diulang, saya mengajarkan diulang, kemudian dibaca maknanya. Jadi ketika kita tahu makna dan artinya, kita bisa masukkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya telah menyempatkan memberikan saya waktu untuk mewawancara Ibu. Terima kasih. Tema ini kita harus menjadikan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama sebagai pedoman hidup agar tercipta toleransi, persatuan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.